Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today's topic entitled An Introduction to Mobile Assisted Language Learning. Jadi untuk topik hari ini berjudul sebuah perkenalan terhadap Mobile Assisted Language Learning atau biasa juga disingkat dengan MALL. M-A-L-L. The concepts of teaching and learning was almost restricted in traditional classroom. Decades ago, the concepts of learning and teaching was almost restricted in traditional classroom environments. Teachers were presenting new knowledge for learners via textbooks and chalkboards in classrooms that were defining the context of learning. Not having sufficient control on the learners beyond classroom environments abundant with authentic opportunities to gain knowledge, teachers were trying to establish predefined learning materials in classroom. Dekade beberapa tahun belakang, konsep dari belajar dan mengajar itu selalu terpaku pada pengajaran tradisional di dalam kelas. Di mana kalau misalkan kalian dulu pernah mengalaminya, para guru itu hanya memberikan sebuah pengetahuan baru terhadap murid-muridnya atau kepada siswanya itu hanya melalui buku teks saja dan juga menggunakan papan tulis di dalam kelas. Jadi tidak ada sebuah pembaharuan dan masih menggunakan sistem tradisional. Nah, setelah itu akhirnya adanya sebuah teknologi sehingga membuat sebuah kesempatan baru bagi guru untuk bisa memberikan sebuah pengetahuan dengan metode atau teknik baru menggunakan teknologi, di mana guru nantinya bisa memberikan sebuah pengetahuan baru mengenai materi pembelajarannya di dalam kelas menggunakan teknologi. Shifting the philosophies of learning and teaching. So by shifting the philosophies of learning and teaching to more complex and adaptive ones parallel to the growth of technologies have generated interactional and social-based approaches for learning and teaching. In continuum, new inventions such as audio recorders, VCRs, TVs, and projectors were utilized in classrooms. However, the turning point was by the advent of computer and internet technologies. These media provide opportunities for learning, teaching, and measurement both in classroom and out of classroom environments. Adanya sebuah perubahan filosofi dalam konteks belajar mengajar dari yang sebelumnya tradisional kemudian menjadi kiranya modern akan membuat sebuah hal yang kiranya sedikit kompleks dan juga harus beradaptasi dari para guru dalam mengembangkan teknologi terhadap sebuah proses interaksi dan sosial yang berdasarkan pendekatan terhadap belajar dan mengajar kepada siswa. Dalam kenyataannya, sebuah penemuan seperti audio recorder, VCR, TV, dan projectors akhirnya digunakan di dalam kelas. Mungkin ada dari kalian yang mengalami gurunya menggunakan projectors atau OHP, tapi yang model zaman dahulu yang masih menggunakan plastik, bukan seperti proyektor yang sekarang, dan bisa juga menggunakan proyektor yang ala sekarang ya, yang kiranya lebih canggih. Namun awalnya proyektornya yang masih sederhana, yaitu menggunakan plastik pada waktu itu. Namun sebuah poin perubahannya, titik perubahannya itu dimulai dengan penemuan dari komputer dan juga perkembangan dari teknologi internet, di mana media ini memberikan sebuah kesempatan baru untuk belajar, mengajar, dan juga penggunaan kedua hal tersebut, media tersebut baik di dalam kelas maupun di luar kelas. New concepts
and view of learning, namely mobile learning or m-learning. So the shifting philosophies of teaching and learning changes entail prefixes such as e-learning, online learning, personalized learning, virtual for learning. So meanwhile, new developments in information and technologies introduce portable and personal devices like mobile phones, personal digital assistants or PDA, and digital audio players. So this opened a new concept and view of learning, namely mobile learning or m-learning. M-learning helps linking people in real world and virtual worlds, creating learning communities between people on the move, providing expertise on demand, and supporting a lifetime of learning. Jadi perubahan sistem filosofi belajar mengajar dari tradisional menuju modern akhirnya membuat sebuah istilah baru seperti e-learning, online learning, ataupun virtual learning. Nah, sementara itu, terkait dengan adanya perkembangan baru di dalam dunia teknologi dan informasi yang akhirnya memperkenalkan pada sebuah alat yang portable dan juga bersifat individu seperti mobile phones, personal digital assistances or PDA atau biasanya juga yang disebut dengan tablet, kemudian and digital audio players. Yang hasilnya membawa sebuah pada konsep baru dan juga sebuah pandangan baru tentang konsep pembelajaran yang disebut dengan mobile learning atau m-learning. Nah, di sini m-learning itu bisa mendorong kita manusia, utamanya menyambungkan kita manusia dari dunia nyata dengan dunia maya. Kemudian juga bisa dengan adanya m-learning itu bisa membuat atau mengkreasikan sebuah komunitas pembelajaran di antara mahasiswa ataupun di antara siswa ataupun di antara kita semua manusia dimanapun mereka berada. Kemudian juga dengan adanya m-learning ini atau mobile learning ini juga bisa menyokong kehidupan kita utamanya dalam proses belajar mengajar di dalam perkembangan teknologi zaman sekarang dan juga dunia digital di abad 21 ini. Most devices used in m-learning, mobile phones, PDAs, audio players. So most devices used in m-learning context are mobile phones, PDAs, and audio players. Each of these devices carries specific attributes and functionalities, but the advances in mobile phone technology have covered other devices' functionalities to some extent that makes it a multifunctional and technology convergent device. Mobile phones are popular and widespread among young people. Curriculum developers try to use them in educational environments. They are much cheaper and more available than their counterparts such as laptops, palmtops, or desktop computers. They not only support the transmission and delivery of multimedia content, but also support discussion and discourse, real-time, synchronous and asynchronous, using voice, text, and multimedia. Nah, device atau alat yang kebanyakan digunakan di dalam m-learning atau mobile learning yakni mobile phones, PDAs, personal digital assistants, dan audio players. Semua dari atau masing-masing dari ketiga device tersebut itu memiliki fungsinya tersendiri. Namun semakin berkembangnya teknologi dari mobile phone atau handphone itu bisa mengcover fungsi dari PDAs dan audio players. Di awal kemunculannya, mobile phone atau handphone hanya memiliki fungsi sebagai alat atau sarana komunikasi jarak jauh. Nah, hanya bisa telepon ataupun bisa mengirimkan pesan melalui SMS. Namun seiring berkembangnya dari perkembangan dunia
mobile phone atau handphone akhirnya bisa mengcover fungsi-fungsi dari PDS dan audio players, di mana semua itu tercakup di dalam mobile phones. Nah, selain itu, mobile phones itu juga sekarang populer atau terkenal dan juga sudah sampai menyentuh halayak young people atau anak-anak atau siswa dalam hal ini. Sehingga para pengembang kurikulum itu mencoba untuk menggunakan mobile phone tersebut dimasukkan ke dalam lingkungan pendidikan. Mengapa mobile phone yang dipilih? Karena mereka lebih murah dan juga lebih gampang tersedia. Hampir sekarang setiap orang ataupun siswa bisa dikatakan memegang mobile phone. Nah, selain itu, mobile phone juga mendukung adanya transmisi ataupun penyampaian multimedia konten. Jadi konten multimedia itu bisa tersampaikan lewat mobile phone. Bisa mendukung diskusi di dalam mobile phone seperti yang kita lakukan sekarang ini. Kemudian juga bisa memberikan sebuah transmisi atau penyampaian wacana ataupun materi lewat mobile phone. Kemudian bisa juga kita gunakan synchronous and asynchronous system digunakan melalui Zoom, Google Meet, ataupun yang lainnya hanya menggunakan mobile phone. Kemudian kita juga bisa menggunakan suara, bisa menggunakan teks, dan juga berbagai variasi multimedia lainnya hanya di dalam satu genggaman mobile phone. Some limitation with mobile phones to be used as educational devices. So there are some limitations with mobile phones to be used as educational devices. For example, reduced screen size, limited audio-visual quality, virtual keyboarding, and one-finger data entry are some of these limitations. However, the advances in technology are trying to solve these problems as they have introduced mobiles with bigger screen size and keypads that enable to have faster typing. Nah, pada awal mula perkembangannya, memang kiranya mobile phone itu memiliki keterbatasan, utamanya pada tampilan layar dan juga virtual keyboarding atau cara mengetiknya. Mungkin kalau kalian yang pernah mengalami mobile phone atau handphone zaman dulu, itu kan keyboardnya tidak seperti sekarang. Bisa lebih gampang, bisa. Kemudian kalau dulu belum sistemnya touchscreen. Namun demikian, dengan semakin berkembangnya dunia teknologi, yang pada akhirnya mencoba untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam keterbatasan tersebut. Di mana kalau kalian bisa amati dan juga saksikan sekarang ini, mobile phones sudah tampil dengan tampilan layar yang lebih besar dan juga keypad ataupun keyboardnya itu lebih memungkinkan untuk kita menggunakannya dengan lebih cepat untuk bisa mengetik gitu. The processes of coming to know and being able to operate successfully in and across new and ever-changing contexts and learning spaces with an emphasis on understanding and knowing how to utilize our everyday life world as learning spaces. Butler and Cook. Nah, akhir dari materi kali ini adalah diberikan kutipan dari Butler and Cook mengenai definisi dari mobile learning, di mana mobile learning merupakan sebuah proses untuk lebih tahu dan bagaimana bisa mengoperasikan mobile phones di dalam konteks pembelajaran dan bisa menggunakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari dalam dunia belajar mengajar. So this is the end of the explanation of today's topic. So thank you very much for listening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.